Warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel lagi. Kembali lagi bersama gue Ega Pratama. Tentunya di channelku ini Ega Pratama Official. Dan ya, selamat hari kemerdekaan yang ke-79. Indonesia sudah merdeka, tapi apakah kamu sudah merdeka? Dan ya, aku tidak pernah menyangka bahwa tema ini akan aku bawakan di tahun ini, di hari 17-an ya, hari 17-an di hari yang paling spesial di negara Indonesia ini. Jadi kali ini aku akan bawakan tema yang spesial banget karena tema ini cocok untuk kita agar kita sudah harus waktunya merdeka ya. Jadi bagi kalian yang penasaran, cek terus video ini sampai habis, tonton terus dan simak terus, oke? Zaga semoga sorry terlalu bersemangat guys, ulangi. Zaga semoga warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama gue Ega. Dan ya, seperti biasanya sebelum kita masuk ke inti videonya nih ya, kita nyapa-nyapa dulu nih. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan semoga panjang umur. Dan semoga bagi kalian lagi kena musibah, semoga cepat terlewati. Dan yang kita kemarin kena musibah di daerah Malang, kena gempa, semoga tidak berlarut-larut ya, semoga tidak terulang lagi dan bisa normal lagi seperti sedia kala. Dan ya, seperti aku bilang tadi, ini adalah hari spesial 17 Agustus di ulang tahun ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Aku akan membahas sesuatu yang spesial juga. Semoga pembahasanku kali ini bisa membuat kita tuh merdeka semua ya, bagi yang jomblo-jomblo ya. Jadi ini bukan teruntuk kalian yang tidak jomblo ya. Tadi aku akan membahas tentang Sagittarius, kenapa bisa jomblo sampai sekarang ya. Jadi kita lanjut ke materi, oke? Siapa sih orang yang nggak ingin menikah ya? Siapa orang yang nggak ingin memiliki pasangan? Dan siapa orang yang nggak ingin memiliki pasangan itu yang setia, yang selalu ada, yang dimana-mana ketika kamu emosi, ketika pasangan kamu emosi, kamu tidak akan terpancing, melainkan kamu akan bahagia. Di titik itu terkadang manusia sulit menemukannya, dan Sagittarius pun sulit untuk menemukan pasangan-pasangan yang cocok untuk Sagittarius karena beberapa aspek yang Sagittarius pertimbangkan bukan karena uang, melainkan karena sifat ya, bukan karena fisik, melainkan karena tingkah laku dan beberapa faktor yang membuat Sagittarius tuh berpikir panjang ketika menentukan pasangannya. Dan di tahun 2024 ini adalah tahun spesial untuk Sagittarius karena ada beberapa Sagittarius yang lagi PDKT, lagi menyesuaikan dengan seseorang. Tapi ya semoga gak gagal lagi ya. Maksudnya gak gagal bukan berarti kamu yang menolak, melainkan pasangan kamu yang menerima kamu ya di tahun 2024 ini, oke? Kriteria Sagittarius yang pertama, ketika kita mencari pasangan, khususnya Sagittarius, kita sekarang sudah tidak bisa dibilang tidak ingin selalu mencari yang perfect, tidak, karena menurut kita yang perfect itu bukan dicari, melainkan dibangun. Sepertinya dari dulu deh seperti itu, tapi ya di tahun 2024 ini akan lebih sulit karena mencari orang-orang yang kita mau itu sulit banget ya, karena kita dihadapkan oleh dunia yang bisa kita buat sesuai apa yang kita mau. Di sosial media kan kita tidak bisa nih mencari ataupun mengetahui karakter manusia itu seperti apa ya. Jadi sulit banget untuk kita yang notabene ini bisa dibilang menanam emosi lah untuk seseorang. Terus bagaimana Bang Sagittarius mencari pasangannya? Yang pertama adalah dia melihat emosi dia. Dia melihat emosinya dulu. Emosi apa? Canda, tawa, sedih, duka. Jadi keempat emosi itu dia cari. Bagaimana Bang dia cari? Dia pancing. Sagittarius bukan tipikal orang yang ketika dia kenalan terus dia cocok. Tidak, karena menurut Sagittarius ketika kita bisa menjaga jarak itu berarti kita adalah orang spesial, karena tidak semua orang yang bisa berjaga jarak sesama lawan jenis ya. Harusnya kita harus bisa menjaga jarak karena yang murahan itu yang lebih berkualitas. Maksudnya yang murahnya lebih berkualitas gimana Bang? Bukannya kebalik? Enggak. Di tahun 2024 ini
aku rasa orang-orang yang polos itu yang akan dijauhi. Jadi yang murahan itu yang berkualitas. Jadi yang polos-polos yang masih benar-benar belum pacaran ataupun belum apa ya, bisa dibilang memiliki hubungan itu yang berkualitasnya sangat luar biasa banget. Tapi ya kita mempelajari sifat karakter emosional, kita pancing bagaimana dia emosi, dan ketika emosi itu kita bisa mentakar ya bahwa kita tuh bisa membackup emosinya, kita bisa mengembalikan mood dia yang tadinya udah rusak, dan kita bisa membalikannya. Dan tanda tawanya pun kita bisa menyesuaikan dengan apa yang kita punya saat ini. Jadi kita tuh benar-benar bisa mentakar bagaimana seseorang ini pantas untuk kita ya, untuk Sagittarius. Dan di tahun 2024 ini saya rasa cukup sulit karena banyak orang yang suka memanipulasi, dan itu pun akan menjadi tantangan tersendiri untuk Sagittarius agar bisa mencari yang lebih baik lagi. Terus selain emosi apalagi bang? Yang kedua adalah uh, timbal balik. Timbal balik gimana? Timbal balik emosi. Jadi bukan hanya Sagittarius mengetes emosi ke kamu, tapi kamu juga harus bisa apa ya, bisa bilang menangani emosi Sagittarius. Ya. Kamu juga harus bisa menangani emosi Sagittarius. Emosi Sagittarius tuh bisa dibuat tanpa kamu sadari. Dia seketika bisa marah banget. Marahnya itu bukan karena kamu, tapi marah karena orang lain, tapi akan dilampiaskan ke kamu. Dengan cara apa? Teriak-teriakan, diam, dan menghilang beberapa hari gitu ya. Jadi disitulah Sagittarius akan paham bagaimana orang itu akan butuh seseorang, atau dia hanya butuh apa yang dimiliki. Jadi kedua itu akan Sagittarius lihat, akan Sagittarius tahu ketika orang itu benar-benar hanya butuh sosok Sagittarius, hanya butuh sosok orangnya aja, bukan apa yang dia punya. Jadi semarah apapun Sagittarius, pasti ketika orang itu suka dengan Sagittarius tuh akan bertahan, bahkan akan menemani Sagittarius tuh akan apa ya, akan melepas emosinya. Jadi ketika sudah di tahap itu sebenarnya Sagittarius tuh udah bener-bener plong ya guys, udah bener-bener plong. Yang kedua adalah bagaimana kamu bisa membuat Sagittarius tertawa meskipun Sagittarius lagi moodnya lagi jelek banget. Jadi ya itu, kita memilih pasangan itu bukan berarti kita harus apa ya, menuntut untuk mereka menjadi apa yang kita mau, menuntut untuk mereka melakukan apa yang kita mau, melainkan bisa dibilang kita juga harus tahu nih bagaimana respon mereka ketika kita dalam situasi-situasi ini. Banyak orang yang berpikir bahwa ketika kita menikah itu baru terlihat sifat aslinya. Seharusnya bukan gitu ya guys. Seharusnya sebelum kita menikah kita harus menunjukkan sifat asli kita. Dan disitulah nanti seseorang itu akan tahu bagaimana emosi itu akan bisa dia kendalikan atau enggak. Jadi ketika kita menikah pun kita udah terbiasa dan kita bisa mengendalikan hal itu semua tanpa adanya kekerasan, main fisik dan lain sebagainya. Jadi toksik itu mungkin akan dihindari ya. Terus yang selanjutnya adalah yang ketiga adalah saling membutuhkan. Ini ya, yang paling aku garis bawahi adalah saling membutuhkan. Bahwa kita tuh Sagittarius, apalagi ya, Sagittarius akan tahu mana orang-orang yang datang pas butuhnya, mana orang-orang yang benar-benar membutuhkan sosok Sagittarius. Sagittarius itu akan tahu karena dia memiliki banyak banget strategi untuk benar-benar mencari seseorang yang menurut dia pas dan dia bisa kontrol emosinya. Jadi untuk tahun sekarang itu bukan perihal kesempurnaan melainkan kesanggupan ya, karena banyak orang-orang yang sudah menikah pun cerai karena dia tidak bisa melewati ujian di dunia ini dengan sifat mereka, dengan sifat pasangan mereka, sehingga terjadi bentrok, terjadi cekcok yang berkepanjangan. Alhasil ya udah hubungan tuh selesai gitu. Jadi ya banyak banget teman-teman aku, banyak banget ya udah maaf ya, udah berpisah dengan suaminya, berpisah dengan istrinya hanya karena alasan-alasan yang menurut aku itu apa ya, bisa dibilang alasan dasar lah. Karena suami aku toksik, suka berkata kasar, suka apa ya, bisa dibilang apa ya, ngeludah ataupun main kasar gitu ya. Kenapa kamu baru sadar sekarang? Enggak dulu waktu kamu pacaran ataupun waktu kamu PDKT. Jadi hal itu tuh sebenarnya apa ya, masalah dasar lah. Tapi banyak orang yang memasalahkan itu menjadi hal yang besar. Menurut aku benar-benar orang-orang yang kurang aja dalam pemikirannya. Tapi aku tidak menyalahkan mereka karena mungkin mereka tertutup oleh cinta yang begitu besar, sehingga apapun kekurangannya kita tidak bisa lihat dan
banyak banget orang-orang yang kemarin aku lihat di video ya, perempuan dia pilih pria yang baik atau yang nakal. Ternyata masih ada juga perempuan-perempuan yang memilih nakal meskipun perempuan itu berhijab ya. Dan di situ aku paham bahwa penampilan bukan menjadi patokan untuk kita bisa terlihat baik ataupun terlihat jahat. Jadi untuk kalian semua jangan pernah menilai penampilan seseorang untuk membuat alasan untuk kamu bisa berkehidupan dengan dia. Ribet banget deh. Oke. Mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Sebenarnya banyak banget yang ingin aku bahas, tapi berhubung waktunya udah selesai, jadi kita lanjut ke next video selanjutnya. Aku minta maaf jika kalian tidak paham dengan isi konten aku. Aku minta maaf jika ada salah kata, kalimat, perbuatan ataupun hal-hal menyinggung kalian di luar sana. Aku minta maaf ya, karena aku hanya bisa melakukan apa yang aku bisa. Aku hanya bisa melakukan apa yang aku tahu dan aku mengerti. Jadi aku minta maaf ketika banyak kekurangannya, dan aku terima kasih banget untuk kalian sudah like, comment, dan subscribe. Kita jumpa lagi di next video selanjutnya. Ega Pratama di sini undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.